Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang mengabulkan doa-doa kita ketika kita memintanya. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar pemirsa TV MUI Medan dari Jalan Nusantara nomor 3 Medan? Saya Rahma Mandasari kembali menjumpai Anda di podcast untuk hari ini. Dan pada episode kali ini kita akan berbicara tentang pengelolaan dana zakat melalui program-program pemberdayaan. Untuk itu sudah hadir di studio TV MUI saat ini bersama saya pemirsa ada Ustadz M. Yunus SPDI selaku anggota Komisi Wakaf, Zakat, Infak, dan Sodakoh MUI Kota Medan. Kita sapa bersama pemirsa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Penuh semangat kalau bicara soal zakat. Iya, Mbak. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, begitu banyak fenomena sosial masyarakat kita yang termarginalkan, kena PHK, terkena dampak daripada pandemi, dan ini pasti zakat sangat dibutuhkan. Betul Mbak, memang Nah, betul. ya. Betul. Ustadz Yunus, kita untuk mengawali podcast pada episode kali ini kita always go by definition ya. Jadi kita harus pertama sekali kita definisi dulu yang kita bahas. Sebenarnya dari segi bahasa pengertian zakat itu apa, Ustaz? Iya, kalau berbicara tentang zakat itu dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang atau disebut dengan muzaki, Mbak Manda. Ya. Terus yaitu yang beragama Islam itu wajib ya. Terus yang di dalamnya juga diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau kita sebut dengan mustahik. Karena berbicara tentang zakat ini kita harus mengacu kepada umat Islam yang kedua memiliki harta ya, dan sudah masuk haul dan nisab gitu ya. Jadi memang pada saat ini sangat dibutuhkanlah di masa pandemi zakat itu untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Ustadz sendiri melihat fenomena sosial ketika dalam rentang waktu 2 tahun kita masih juga dilanda pandemi COVID-19, melihat masyarakat seperti apa? Ya, alhamdulillah pada saat ini masyarakat Indonesia itu banyak berbagi ya, karena memang banyak orang yang membutuhkan di masa pandemi ini. Makanya daripada itu banyak orang-orang yang menitipkan amanahnya, zakatnya, infak sodakohnya. Ini mungkin cara Allah Mbak Manda yang mungkin selama ini disimpan. Tetapi dengan adanya pandemi ini alhamdulillah Allah mengajak kita untuk selalu berbagi bersama untuk mengeluarkan zakat, infak, sodakoh kepada saudara-saudara kita yang ya mungkin pada waktu 2 tahun sebelumnya mereka bekerja, tahun ini sudah tidak bekerja lagi, ya menjadi mustahik lah atau orang yang memang membutuhkan daripada zakat, infak, sodakoh saudara-saudara kita yang memiliki harta yang lebih itu dalam artian bisa jadi kalau muzaki ya atau para donatur itu mungkin dia ada menyimpan hartanya. Harta itulah yang dimanfaatkan untuk bisa berbagi kepada saudara-saudara kita di masa pandemi ini. Karena memang Indonesia itu menurut survei di dunia itu negara paling dermawan, Mbak. Yeah. Itu yang pertama. Jadi makanya ketika kita contohnya lah ya di masjid itu kalau kota infak itu lewat jarang tuh orang nggak ngisi gitu. Jadi makanya Indonesia itu disebut orang paling dermawan. Apalagi sekarang masa pandemi, terus ada beberapa banyak bencana, itu banyak orang-orang yang mau berbagi lah di masa pandemi ini, begitu Mbak. Ya, dan tentunya semangat umat dalam berbagi begitu ya, berempati terhadap sesama itu yang memang harus tetap kita pupuk begitu ya Ustadz ya. Betul. Jadi tidak peduli pandemi, bencana, walaupun di kitanya pas-pasan nih, karena Allah kita mengeluarkan sedekah, infak, dan zakat tadi. Baik Ustadz, itu dari segi bahasa gitu, definisi tentang zakat. Nah, bicara tentang zakat, apa bedanya antara zakat, infak, dan sodakoh? Karena 3 term ini adalah terminologi yang sangat sering kita dengarkan akrab begitu di kehidupan sehari-hari. Iya, kalau zakat tuh infak yang wajib dia Mbak. Jadi ketika memang haul dan nisabnya sudah masuk,
keluarlah zakat, yaitu untuk membersihkan harta kita, untuk menyuburkan harta kita, dan kita mendapatkan keberkahan dan berkembangnya harta tersebut. Kalau infak dia tidak menurut haul dan nisab, dia rutin, mau setiap saat pun infak, dan jumlahnya juga tidak terbatas ya, seperti zakat. Tetapi kalau sedekah itu biasanya banyak dalam bentuk barang dia, itu dia. Jadi memang infak yang wajib itu ya zakat, tetapi menurut ketentuan waktu dan jumlahnya. Tapi kalau infak ini siapapun di antara kita tidak menunggu waktu, tidak menunggu banyaknya, ya insya Allah mudah-mudahan infak itu setiap saat kita berikan. Dan andai kata sedekah saat ini juga banyak orang-orang yang mampu, yang memiliki barang itu bisa disedekahkan. Misalnya Dan pakaian gitu. bekas. Iya, pakaian layak pakai, Mbak. Iya, yang bekas tapi layak pakai. Iya. Jadi sembako misalnya itu juga termasuk di infak berarti ya. Disedekahkan kepada orang-orang yang di masa pandemi ini membutuhkan gitu. Kalau sumbang tenaga, Ustadz? Ya, sedekah tenaga lah, karena Termasuk menjadi ya. jariah dia. Nah, itu dia tenaga. Misalnya turun ke jalanan, mahasiswa tidak bisa memberi donasi yang banyak, ya mereka turun bawa kotak kardus, mengumpulkan, itu menjadi jariah, sedekah jariahnya lah. Karena memang tidak semuanya juga memiliki harta dan kekayaan, tetapi memang memiliki waktu ya. Jadi ada juga yang mensedekahkan waktu dan tenaganya untuk bisa membantu di masa pandemi ini. Baik Ustadz. Lalu sedekah? Ya, sedekah itu tadi apa yang kita bisa milikin hari ini, baik itu dalam bentuk tenaga, barang ya, dan yang lain-lainnya. Jadi tidak hanya bentuk dari materi saja, tapi materialnya dia sedekahkan. Seperti kita menyedekahkan waktu di MUI ini, ya kita sedekahkan waktu kita ini. Ya di hari-hari biasa kita bekerja. Nah, di hari-hari waktu tertentu kita sedekahkan waktu kita untuk mengabdi. Kalau bagi saya di MUI ini mengabdi ya, kepada masyarakat ya, melalui MUI Kota Medan, gitu dia Mbak. Ya baik Ustadz. Nah pada tahun berapa zakat ini disyariatkan? Ya pada tahun zamannya para sahabat, pada tahun kedua ya, 2 Hijriah itu disampaikan untuk membayar zakat. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini umat ini bisa berkembang dalam tata kelola keuangannya itu karena memberikan zakatnya ya. Jadi banyak para sahabat pada waktu itu dia memberikan zakat dari harta yang ia miliki begitu. Jadi memang di tahun 2 Hijriah itulah ditetapkannya kalau hari zakat di 27 Ramadan ya. Tapi kalau pada waktu itu di 2 Hijriah dia Mbak Manda. Baik Ustadz, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang zakat. Mari kita sekarang kupas tentang surah At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Shalli 'alaihim inna sholataka kanat lahum wallahu sami'un alim. Bahwa ambillah kata Allah dari sebagian harta yang di dalamnya kita membersihkan dan mensucikan harta mereka Mbak. Jadi harta itu disucikan dan dibersihkan dan mendoakan. Jadi kalau dia ambil itu dia mendoakan. Setelah dia ambil, dia membersihkan harta itu, didoakan para muzaki tadi untuk mereka, sungguhnya doa kamu itulah ketentraman bagi mereka. Jadi para mustahik itu atau penerima manfaat juga mendoakan Mbak. Ya, jadi Allah tuh maha mengetahui. Jadi ketika ada orang yang memiliki harta dan kekayaan tuh zaman para sahabat tuh diambil, jemputlah, bahasa di kita begitulah ya, menjemput orang yang membayar zakat, terus didoakanlah orang yang membayarkan zakat tadi atau muzaki tadi agar dia mendapatkan ketentraman dari harta yang dia miliki. Dan juga nanti pas waktu pemberdayaan, penyaluran juga para mustahik mendoakan mudah-mudahan para muzaki yang memberikan harta ini insya Allah berkah dari atas apa yang Allah berikan. Ya Ustadz, lalu bagaimana kalau ada seseorang yang sudah dia harus mengeluarkan zakat tapi dia tidak keluarkan, apa yang terjadi? Ya biasanya sih
Allah kan maha lebih adil dan maha mengetahui ya. Jadi memang kalau ada orang-orang yang memang sudah wajib sebenarnya dia mengeluarkan zakat itu, inilah butuhnya edukasi bahwa pendidikan tentang agama ini tidak hanya ibadah sholat saja ya, kita bermuamalah juga. Jadi artinya memang kita dari Wajis MUI Kota Medan itu mengedukasi agar jangan sampai nanti ketika dia tidak bayar zakat hari ini datang Allah berikan azab ya. Bagaimana nanti Allah turunkan penyakit ya. Ketika datang penyakit baru dia sibuk membayar zakat. Itulah dia. Mohon maaf Ustadz, kalau sadar. Ya, makanya tugasnya kita sebagai ulama ya, mengingatkan atau mengedukasi itu Mbak Manda, karena memang tidak juga bisa kita sampaikan secara lisan, tetapi dengan edukasi, dengan hal seperti inilah kita mengedukasi masyarakat bahwa zakat itu di masa pandemi ini sangatlah penting gitu ya. Dan yang ketiga kita doakan, kita mendoakan ya, artinya bagaimana banyak orang-orang yang mampu ya, dia mau mengeluarkan zakat infak sedekahnya, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan hidayah Mbak, karena mereka kan saudara kita juga ya kan, innamal mu'minuna ikhwah, kita semua ini saudara. Tapi jangan sampai kita membiarkan saudaranya nanti mempertanggungjawabkan harta-hartanya nanti di akhirat sana. Malah kita yang ditanya nih, nggak disampaikan katanya. Ibu lah nanti yang ditanya. Sebagai ulama dikasih peran gitu, sudah maksimal nggak gitu ya? Iya betul Mbak, betul. Nah Ustadz sendiri selain berdakwah, mengingatkan dan mengedukasi tadi Ustadz sampaikan kepada masyarakat luas tentang pentingnya zakat, khususnya di masa pandemi ini, selain di TV MUI ini hari ini, kalau terjun ke masyarakat pengalamannya seperti apa? Pengalaman saya 12 tahun di salah satu lembaga ya, saya di rumah zakat juga. Kita mengelola udah 23 tahun Mbak di nasional. 32 tahun. 23 tahun. 23 tahun. Kalau di Sumatera Utara itu dari tahun 2004. 2004 berarti 17 tahun lah ya. Memang mengedukasi masyarakat khususnya Kota Medan itu dari hati ke hati. Kita masuk kepada pengajian ya, kita bawa ustadz-ustadz juga untuk menjelaskan ya, walaupun pada waktu itu saya belum di MUI ya, alhamdulillah sekarang di MUI lebih kuat lagi tuh mengingatkan kepada saudara-saudara kita. Jadi memang pentingnya zakat itu dikelola secara profesional itu agar ketika ada masa pandemi, masa bencana, zakat itu banyak dibutuhkan oleh saudara-saudara kita. Itu dia, makanya alhamdulillah sekarang di MUI sudah ada komisi Wajis yang akan mengelola itu, yang insya Allah nanti kita akan menyampaikan kepada seluruh umat khususnya di Kota Medan dan Sumatera Utara ini bahwa ketika nanti ada hal-hal ya atau ujian yang Allah berikan seperti pandemi ini, kita tuh sudah siap menghadapinya. Gitu dia Mbak. Baik, kita jeda sejenak ya Ustadz Yunus. Boleh. Kita lanjut lagi, masih punya banyak sesi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi setelah yang satu ini.
سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول ربي قد عودتني فيض العطاء ومددت القلب مني دعوني دعوني أنادي حبيبي دعوني دعوني أنادي حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا مؤيد يا ممجد يا إمام Dari Jalan Nusantara nomor 3 Medan, inilah TV MUI untuk Medan dan Umat, dan masih bersama saya Rahma Mandasari dan juga Ustadz M. Yunus SPDI selaku anggota Komisi Wakaf Zakat Infak dan Sodakoh MUI Kota Medan. Kita masih berbincang tentang pengelolaan dana zakat melalui program pemberdayaan. Ustadz Yunus, nggak bosan kan? Enggak. Tadi 23 tahun ngurusin zakat. Dari muda sampai sekarang juga masih muda ya. nggak bosan ya Ustadz ya. Siapa saja nih penerima manfaat dari dana zakat? Iya, di dalam surat At-Taubah ayat 60 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal 'amud wa mu'allaqati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillahi wa minis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah Mbak, para penerima manfaat, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang yang fakir, miskin, amil, yang dilunakkan hatinya, atau para mu'allaf yang memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang atau disebut dengan ghorimin, untuk membebaskan orang yang disebut hutang berghorimin, dan untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang atau disebut dengan musafir. Dan dari Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Itulah 8 orang-orang yang menerima zakat yang Allah tuliskan di dalam surat At-Taubah ayat 60. Ya. Nah, Ustadz, lalu bagaimana dengan kalau sekarang ini ya, kita kaitkan dengan, karena ini era digital begitu Ustadz, membayar zakat itu kan ada ijab kabulnya tuh. Ya. Lalu seiring dengan kita berkembang era teknologi seperti saat ini ya pemirsa, bisa dilakukan sekarang apa-apa aja secara online gitu. Emak-emak juga belanja tinggal modal handphone, barangnya nyampe di depan rumah. Apalagi zakat sudah ada aplikasinya. Nah, ini bagaimana Ustadz terkait dengan ijab kabulnya ini, bisa juga dilakukan, sah dilakukan? Ya, yang namanya ijab kabul itu kan bukan menjadi kewajiban Mbak. Yang pertama dicatat itu adalah niatnya dulu. Setelah kita tadi Mbak Manda membayar zakat, niatnya sudah terkabul, nanti ketika kalau di salah satu lembaga itu mereka akan mengirimin yang namanya balasan ya, kalau dia secara tidak langsung. Ketika Mbak Manda mengirimin laporan telah bertransaksi untuk membayar zakat, nanti ada SMS notifikasi. Itu merupakan juga ijab kabul secara tidak langsung. Artinya kan pada masa pandemi ini kita tidak bertemu, tidak boleh bertemu lah ya. Tetapi alhamdulillah ketika adanya digitalisasi itu bisa kita sampaikan, apakah dalam bentuk rekaman ataupun dalam bentuk tulisan ya, bahwa zakat yang diberikan itu sudah sampai
kepada pengelola zakat, dan pengelola zakat juga menyampaikan balasan telah menerima atau disebut juga dengan SMS notifikasi. Itu dia Mbak. Jadi sah dia. Sah ya. Ustadz kan juga berpengalaman ya di lembaga zakat. Sebelum masuk ke MUI, malah di MUI makin kuat gitu. Nah, Ustadz ngurusin yang hal-hal begini juga ya, yang untuk transaksi secara digital. Iya, kalau sebelum pandemi itu kita bertemu langsung dengan para muzaki. Setelah datangnya pandemi ini, kita tidak bertemu secara langsung ya, tetapi kita buatkan video untuk balasan daripada orang-orang yang telah membayar zakat tadi. Kita sampaikanlah doanya tadi kepada donatur, dan kita sampaikan bahwa kita kirimkan juga kwitansi untuk sebagai penerima daripada zakat yang disampaikan oleh para muzaki kepada kita. Makanya di zaman digitalisasi ini atau di zaman pandemi ini, hadirnya digitalisasi itu sangatlah menolong ya, membantu daripada pengelola zakat saat ini. Jadi tidak pun harus bertemu secara langsung, tetapi bisa menitipkan kepada lembaga-lembaga yang memang sudah memiliki program digitalisasi tersebut, Mbak Manda. Ya baik, kalau MUI sendiri, MUI Medan khususnya seperti apa programnya terkait digitalisasi ini Ustadz? Kan kita nggak boleh ketinggalan juga ya. Iya, jadi memang kita kemarin ada beberapa program yang disampaikan. Alhamdulillah setelah Wajis MUI ini akan di launching ya, kita akan membuatkan program digitalisasi tentang zakat. Bagaimana nanti ada aplikasi ya, kita buatkan webnya tentang tata kelola programnya, zakat itu apa, terus nanti program-programnya apa, itu tinggal kita share aja linknya ke donatur Mbak, sebagaimana yang telah kami lakukan ya. Kalau di rumah zakat itu, di kantor saya itu ada namanya Infak ID, jadi orang bisa berdonasi di sana. Itu dia. Yang kedua ada web donasi. Nah, itulah nanti yang dilaksanakan atau dilakukan oleh di MUI Kota Medan melalui Wajis Kota Medan. Makanya makin kuat begitu ya Ustadz ya semangatnya untuk menggaungkan zakat ini lewat digitalisasi. Nah Ustadz, sekarang kita beralih, bisakah dijelaskan ada 8 penerimaan manfaat tadi yang sudah kita bahas dalilnya, yaitu Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang 8 orang tadi. Ustadz mungkin lebih spesifik begitu definisinya, mungkin perbedaannya antara fakir, miskin, amil dan lain sebagainya. Ada 8 penerima manfaat. Yang pertama yaitu fakir ya. Fakir itu ya orang yang sama sekali tidak mempunyai penghasilan tetap ya, untuk penghasilan tetap memenuhi kehidupan dasar sehari-harinya. Sedangkan miskin dia orang yang masih memiliki sumber mata pencaharian, walaupun mata pencaharian yang tidak mencukupin. Sedangkan yang ketiga adalah amil ya, orang yang melaksanakan ataupun mengumpulkan daripada dana-dana donasi zakat infak sedekah yang ini mendapatkan izin dari pemerintah ya, melalui Kementerian Agama kalau di negara ini ya. Terus yang keempat yaitu adalah mu'alaf, yaitu orang-orang yang masuk ke dalam Islam atau orang yang dikuatkan keyakinannya. Ya, itu orang yang mendapatkan daripada harta zakat ini. Dan selanjutnya yaitu riqab, orang yang menjadi korban perdagangan manusia, atau kalau zaman sekarang dulu tuh budak lah ya Mbak ya. Kalau zamannya para sahabat tuh budak. Terus orang gorimin, di zaman pandemi ini banyak orang yang berhutang Mbak. Sampai-sampai utang online ya. Iya, betul. Jadi orang yang berhutang itu kita lihat dulu klasifikasinya, hutangnya apakah memang konsumtif atau produktif. Kadang-kadang kan konsumtif, hutangnya untuk beli HP, taklah pula mungkin ya kan. Tapi kalau orang yang memang hutangnya, orang yang gorimin ini dia hutang untuk kehidupannya, untuk makannya di rumah beserta keluarganya, ini wajiblah diberikan zakatnya. Terus fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah ya, seperti ustadz-ustadz kita di dai pedalaman. Ini mendapatkan daripada dana-dana zakat infak sedekah tadi. Yang terakhir yaitu Ibnu Sabil yang merupakan orang musafir ya, ketika dia
datang ke salah satu kota, ternyata uang yang dibawanya itu kurang, nggak cukup ya. Nah, ini juga akan mendapatkan dana-dana zakat. Itu yang ke-8, Mbak. Ya, baik. Lalu Ustadz, ada berapa makna zakat sebenarnya? Iya, pada dasarnya zakat itu ada di antaranya ada an-nuwum ya. An-nuwum itu yang dalam bahasa Arab artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu mengeluarkan zakat ya, insya Allah rezekinya akan berkembang ya, sebagaimana yang telah Allah berikan ya. Terus yang kedua yaitu ada as-sholah ya, yaitu artinya beres ya. Jadi orang-orang yang membayarkan zakat tuh beres dengan permasalahannya. Jadi tidak ada lagi dia memakan harta orang lain, karena di dalam harta kita itu ada hak-hak orang lain di dalamnya. Itu dia. Nah, Ustadz, terkait tadi ada hak orang lain yang ada di harta yang kita miliki. Bagaimana dengan zakat profesi? Ya. Apa benar ini memang tidak ada dalilnya gitu, atau dalam arti kata hanya ijtihad ulama saja? Ijtihad para ulama memang kalau pada waktu zamannya para sahabat itu tidak ada salah satu profesi kecuali pada waktu itu kan sebagai seorang pengusaha, pedagang ya, para sahabat itu. Jadi memang ijma' para ulama karena melihat daripada saudara-saudara kita yang petani saja dia menanam, ketika panen dia mengeluarkan zakatnya. Bagaimana dengan kita yang memang setiap bulan mendapatkan gaji ya dari pekerjaan kita, walaupun ini memang ada beberapa yang tidak menerima ini gitu, tetapi memang ijtihad para ulama menyampaikan bahwa zakat profesi itu dibayarkan, disesuaikanlah dengan zakat pertanian, begitu dia Mbak Manda. Oke. Berarti Ustadz kalau misalnya punya penghasilan katakannya 5 juta misalnya, dia karyawan bekerja di sebuah PT misalnya, lalu dari 5 juta gaji ini bersih, katakanlah seperti itu Ustadz, ini terus dia mau mengeluarkan sebagian dari penghasilannya, ini terhitung seperti apa? Iya, kalau hitungannya kan menurut haul dan nisabnya dulu ya Mbak ya. Kalau misalkan dia memang itu sudah bersih daripada pembayaran dari kehidupannya ya, misalkan dia dapat gaji untuk kebutuhan hidupnya cukup belum. Kalau dia belum cukup berarti dia tidak berhak membayar zakat gitu ya. Tapi kalau ada sampingannya lah ya, bahasanya ada dari apakah dia jualan atau pendapatan yang lain-lainnya yang memang ini sudah masuk daripada haul dan nisabnya di dalam 1 tahun hitungannya, ia akan keluarkan 2,5%-nya. Tapi dengan begitu pun, kalaupun dia tidak mengeluarkan zakat, dia mau berbagi, dia bisa berinfak, begitu Mbak Manda. Jatuhnya infak dan sodakoh begitu ya. Gitu, jadi tergantung kepada dua hal tadi, sudah cukup haul dan nisabnya. Gitu ya. Ustadz, kita harus jeda lagi, masih ada sesi selanjutnya pemirsa. Kita masih akan lanjutkan bincang-bincang tentang zakat dan pengelolaannya. Kita akan kembali setelah tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Jumat Barokah. Alhamdulillah ya, seperti biasa Kopi Masjid akan melakukan sedekah Jumat, yaitu dalam program sedekah Jumat Kopi Masjid. Nah, hari ini ada yang spesial karena kita akan membagikan 550 cup bubur di 6 masjid Kota Medan. Nah, harapannya masjid kita bisa semakin ramai, masjid juga bisa bertambah infaknya, dan juga insya Allah menjadikan masjid menjadi pusat kegiatan dan kehidupan. Yuk, sahabat masjid bisa berpartisipasi dalam program ini. Sudah mendapatkan 2 kebaikan ya, 2 kebaikan. Yang pertama, kebaikan sudah berbagi kepada jamaah, dan yang kedua sudah otomatis berinfak kepada masjid. Insya Allah pada Jumat ini sedekah kita akan menjadi amal jariah kita di hari kemudian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih dari Jalan Nusantara nomor 3 Medan, inilah TV MUI untuk Medan dan Umat, dan masih bersama saya Rahma Mandasari dan juga Ustadz M. Yunus SPDI selaku anggota Komisi Wakaf Zakat Infak dan Sodakoh MUI Kota Medan. Ustadz, tadi kita sudah bahas di sesi sebelumnya ada beberapa makna zakat. Nah, yang tadi sudah dijelaskan adalah makna tumbuh dan berkembang. Lalu kan tidak hanya itu maknanya, Ustadz. Lalu apalagi makna lain dari zakat itu sendiri, Ustadz? Iya, kriteria daripada makna-makna tersebut yaitu yang wajib kita tunaikan. Yang pertama adalah harta itu dimiliki secara sempurna ya, atau al-malikut ta'am. Artinya kita memberikan zakat itu milik kita sendiri, bukan milik orang lain. Jadi saya membayar zakat itu harta saya, bukan hartanya Mbak Manda yang saya zakatin. Nah, itu dia. Jadi memang harus memiliki sesuai dengan kesempurnaan harta yang memang kita miliki sendiri. Yang kedua, harta itu tumbuh atau an-nama, ya memang harta yang kita miliki, kita mengeluarkan zakat itu kita tidak memiliki hutang. Ya. Artinya bahwa semua urusan kita, masalah kehidupan kita, urusan-urusan kita sudah selesai, makanya kita keluarkanlah yang namanya zakat itu atau harta yang kita miliki. Dan selanjutnya memang harta itu memenuhi jumlah standar ya, minimal nisabnya, atau nisabnya ya. Karena memang harta itu harus memiliki standar berapa banyak yang kita miliki. Jangan-jangan nanti ketika kita membayar zakat nggak cukup pula untuk harta yang ada di rumah ya, sampai atau jual masih, barang ya, atau masih punya hutang gitu punya ya, hutang ya. Kalau punya hutang tuh kan gorimin ya jadinya masuknya, jadi dia tidak wajib dia membayar zakat ya. Terus selanjutnya, daripada harta itu telah memiliki jangka waktu tertentu, minimal Mbak Manda menyimpan emas 90 gram ya, itu sudah keluar daripada zakatnya. Agar apa? Berkembang dia, karena kan kalau emas kan dari tahun ke tahun nilainya naik ya. Jadi kalaupun kita keluarkan nggak akan berkurang sebenarnya pada dasarnya. Karena itu nanti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita membayar zakat ini kan Mbak Manda, itu mensucikan harta kita, harta yang kita milikin. Makanya harta itu juga telah memiliki kebutuhan dasar. Artinya apa? Kebutuhan dasar kita telah selesai. Ternyata masih lebih harta yang kita miliki ya. Haul dan nisabnya sudah masuk, dan memang kita tumbuh dan berkembangnya harta kita tadi ya. Jadi itulah kita mengeluarkan, pada prinsipnya kita mengeluarkan zakat yang dari harta yang kita miliki ya. Begitu Mbak Manda. Iya, baik Ustadz. Lalu tapi sebelum kita lanjut ini saya lupa tadi serunya bicara soal zakat, silakan diminum Ustadz. Iya, ini dari Al-Fatih. Al-Fatih Fresh ya, ini subhanallah nih udah ada label MUI-nya ini ya. Ya. Jadi nggak salah kalau dibawa kemarin nih, sudah benar nih sebenarnya ya. Jadi memang Al-Fatih Fresh ini air ya, saya rasa dulu Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Ustadz. Ini segar ini Al-Fatih Fresh ini ya, alhamdulillah yang dimiliki oleh umat ini ya. Ya alhamdulillah. Ini kalau pesannya di mana ini? Cukup di MUI ya? MUI aja Ustadz ya. Siap. Yang pasti terkait ini kan diberikan untuk kita nih Ustadz. Free ini ya. Free, subhanallah ya. Ini untuk umat nih berarti ini diberikan nih ya, untuk para ulama lah ya. Untuk ulama di MUI Medan, jadi tidak terbatas mau ambil berapa, mereka tetap subsidi. Nah, ini Ustadz masuk di kriteria tadi terminologi, berarti zakat, infak, sodakoh nggak nih? Iya, ini sodakohnya lah nih ya. Sodakoh ya. Sodakohnya dari Al-Fatih Fresh. Nah, harapannya apa nih Ustadz? Kalau semakin banyak usaha-usaha yang dimiliki oleh umat gitu ya. Ya, seperti ini kan termasuk yang krusial juga ya, air kemasan air mineral seperti ini, atau usaha-usaha yang lain dalam hal berzakat gitu Ustadz. Supaya tadi kan makna zakat Ustadz katakan kalau dikeluarkan ini kita harus percaya ini bakalan tumbuh dan berkembang. Makanya diganti Allah. Jadi memang berbicara tentang zakat ini Mbak tidak jauh daripada pemberdayaan ya. Jadi memang dana zakat tadi dikelola secara pemberdayaan. Artinya apa? Ada beberapa pemberdayaan yang insya Allah nanti Wajis MUI akan lakukan ya. Dari dana-dana zakat itu tidak hanya diberikan kepada para mustahik selesai. Itu sama saja
memberikan garam ke laut. Atau bisa juga kalau bahasa di lembaga saya itu hura-hura sosial. Orang dikasih zakat udah selesai. Padahal pada hakikatnya itu zakat itu tumbuh dan berkembang adalah menumbuhkan daripada program-program yang akan disalurkan melalui dana zakat tersebut. Artinya para muzaki itu memberikan dana zakatnya, infak sedekahnya disalurkan kepada para mustahik yang menerimanya, yang mudah-mudahan mustahik ini akan naik daripada ekonominya. Makanya di Wajis ini ada beberapa program nanti. Pertama yaitu program pendidikan. Bagaimana program-program dari dana zakat ini, ya, ada orang-orang yang tidak mampu tapi anaknya mau bersekolah. Nah, ini dibelilah nanti beasiswa, di mana kita daripada Wajismu ini dan yang dikelola tadi di dalam program pendidikan akan diberikan kepada anak-anak yang masuk kriteria, ya. Kalau nggak masuk kriteria nggak kita berikan. Yang kedua di bidang kesehatan, kita banyak Mbak saat ini orang yang nunggak ya Mbak daripada BPJS itu kan banyak tuh. Jadi ketika sakit dia berhutang mau berobat nggak ada uangnya. Nah, bisa jadi kita bayarkan dana-dana zakat tadi untuk orang-orang yang berhutang, kategorinya masuk kepada gorimin. Dia butuh kesehatan, semua akan menjadi sehat. Yang ketiga ekonomi. Nah, ini tadi Mbak sangat penting di ekonomi. Kita punya program namanya Sahabat Peduli Ekonomi. Artinya apa? Ada para mustahik itu yang terhutang kepada rentenir ya, kalau di Medan ya. Ini berarti umat Islam juga banyak Ustadz yang makanya terjerat. Makanya kita nanti akan bekerja sama tata kelola program ini kepada MUI-MUI kecamatan. Jadi donasi yang terkumpul di Wajis MUI nanti masuk kepada program-program yang akan kita buatkan. Yang terakhir yaitu program lingkungan dan dakwah. Kita bisa melihat Mbak lingkungan saat ini ya, seperti kejadian Semeru ya. Kejadian Gunung Sinabung kan itu masuk kepada dalam program-program lingkungan ya, bagaimana menjaga atau dana-dana yang terkumpul ini bisa diberikan bantuan kepada yang terkena bencana, dan mungkin di sana nanti bisa diturunkan para pendakwah. Makanya lingkungan dan dakwah ini sangat penting ya, karena memang kita bisa melihat ketika dana zakat infak sedekah itu dikelola dengan secara baik, secara profesional lah ya bahasanya, bahwa program pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan ini yang akan menjadikan tumbuh dan berkembang harta tersebut. Jadi diberikan kepada orang yang tidak mampu, tumbuh dalam pendidikannya, tumbuh dalam kesehatannya, tumbuh dalam ekonominya, dan lingkungan dan para pendakwah tadi mendapatkan kebahagiaan dalam mendidik orang-orang atau saudara-saudara kita yang ada di tempat terpencil. Makanya dalam program-program Wajis kita di MUI Kota Medan, 4 program inilah jadi sasaran utama kita. Bagaimana dana zakat infak sedekah tadi termanfaatkan melalui pemberdayaan. Sama seperti ini tadi Mbak. Ya kan? Ini kan kalau kita lihat memang airnya air biasa. Tetapi kalau ini dibuatkan pemberdayaan ya, kalau bahasa di kami itu program Jamal namanya Mbak. Belanja sambil beramal. Jadi program kalau Mbak Manda nanti membeli fresh Al-Fatih ini sudah ada donasinya, infaknya melalui Wajis MUI. Nah, nanti kita kerjasamakan sama Al-Fatih ini. Nah, itu dia. Jadi program-program itu bisa berkembang dia Mbak. Baik, Ustadz, balik lagi ke makna tentang zakat ya. Kita sekarang bahas ada makna zakat yaitu as-solahu, yang artinya beres. Beres yang dalam arti yang seperti apa ini Ustadz? Iya, beres artinya bahwa ketika para muzaki dia memberikan hartanya, selesailah urusan dia kepada Allah. Artinya apa? Harta yang dia miliki itu bersih, dan harta itu dikelola, disampaikan kepada mustahik, itu beres urusan para mustahik. Yang tadinya dia tidak sekolah, anaknya sekarang sudah bersekolah. Yang tadinya dia sakit, sekarang sudah sehat. Yang tadinya punya hutang atau terlilit ekonomi, selesai. Jadi memang zakat itu membereskan semua kebutuhan-kebutuhan baik muzaki maupun mustahik. Jadi dia sudah tidak berpikir lagi harta yang dia miliki ini udah bersih,
udah beres lah itu ketika dia mengeluarkan zakatnya. Begitu juga dengan para mustahik, bereslah urusannya, Mbak. Jadi tidak lagi ada anak yang tidak sekolah, ya, tidak lagi juga ada orang yang sakit, ya, tidak ada lagi kelilit utang ekonomi. Andai kata kita bisa bersama-sama nih, Mbak, antara muzaki dan mustahik, maka turunlah keberkahan, ya. Kota Medan ini kan medan berkah, Mbak. Nah, jadi memang dengan membayar zakat, infak, sedekah tadi, beres semua urusan dan beres semua urusan-urusan para mustahik. Insya Allah turunlah keberkahan di Kota Medan. Seperti itu, Mbak Manda. Kalau Ustadz Yunus sendiri melihat potensi zakat dari umat kita, khususnya lebih sempit aja ke ruang lingkupnya Medan karena kita MUI Medan, seberapa besar potensinya Ustadz untuk dikembangkan tadi lewat berbagai program pemberdayaan yang sudah Ustadz sebutkan tadi? Iya, kemarin kita menghitung kalau potensi di nasional itu kan, Mbak, dihitung Basnas ya, lebih kurang dengan beberapa peneliti 317 triliun. Ini nasional. Kalau Sumatera Utara itu kemarin dihitung 2 triliun. Kemarin kita bertemu dengan Ketua Basnas Sumut. Beliau mengatakan potensi zakat di Sumatera Utara itu ada 2 triliun. Dan kalau di Medan itu kemarin kita hitung kembali itu ada lebih kurang 75 miliar. Dari mana kita dapatkan kemarin beberapa lembaga, saya juga ikut di FOS ya, Mbak. FOS itu Forum Organisasi Zakat. Di situ ada lembaga-lembaga zakat. Itu kemarin tahun lalu itu mengumpulkan lebih kurang 50 miliar. Jadi masih ada gap ini, 25 miliar lagi. Jadi potensi zakat infak sedekah di Kota Medan ini khususnya itu ada 75 miliar. Dan andai kata ini kita bersama-sama bersatu mengedukasi masyarakat, insya Allah selesai. Makanya 3 hal kalau dalam pengelolaan zakat menurut kami ya. Pertama adalah regulasi, Mbak. Itu regulasi dari pemerintah, ya. Bagaimana mengajak masyarakat Kota Medan khususnya untuk membayarkan zakatnya kepada lembaga-lembaga yang dipercaya. Yang kedua adalah mengedukasi. Itulah tugasnya para lembaga. Seperti Wajismu ini, kita hari ini hadir, kita mengedukasi masyarakat, ya, walaupun waktunya singkat, untuk bagaimana membayarkan zakat infak sedekahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, inovasi, Mbak. Artinya apa? Program-program tadi, dana-dana zakat tadi, ketika ada regulasi, terus ada program-program yang kita bisa inovasi, ya, bukan hanya memberi habis itu selesai, tidak. Ini yang akan kita siapkan di Wajismu ini. Jadi kesemuanya itu akan berjalan bersama. Pemerintahnya mendukung, ya, masyarakatnya teredukasi, dan yang ketiga kita menyalurkan dengan penuh inovasi program, ya. Di tahun ini digitalisasi sangat penting gitu. Jadi makanya dengan inovasi, siapapun nanti yang akan membayar zakat melalui digitalisasi, yang menerima zakat juga bisa melalui digitalisasi, dia akan daftar. Jadi by name by address, jadi tidak timpang tindih, Mbak. Nah, jadi misalkan di kampung A, kecamatan A ini ketahuan nih muzakinya berapa, mustahiknya berapa. Andai ketiga ini dilaksanakan, insya Allah mungkin kami mewakili daripada Wajis MUI Kota Medan mengajak dan menghimbau kepada semua kita yang melihat atau menonton acara ini, bersama-samalah kita duduk, ya. Insya Allah nanti kita akan launching di bulan ini, Wajis MUI Kota Medan ini kita sudah mengedukasi masyarakat, dan insya Allah inovasi program akan kita siapkan untuk keberkahan Kota Medan sesuai dengan tagline-nya, ya, Medan Berkah. Medan Berkah. Ustadz, tadi saya tertarik sedikit yang Ustadz katakan bahwa ada program yang penyaluran zakat tadi di bidang kesehatan, yaitu membantu saudara-saudara kita yang punya masalah di BPJS. Nah, ini ada pengalaman ketika turun ke lapangan, ini bagaimana prosesnya hingga mereka bisa mendapatkan zakat, bantuan zakat untuk masalah BPJS ini? Ini apakah ada survei khusus atau seperti apa
prosedurnya? Kalau di beberapa lembaga termasuk di lembaga kami itu hari ini ya ada salah satu rumah sakit ya, saya nggak sebutkan rumah sakitnya, itu datang ke kita. Ternyata pasiennya ini punya hutang sampai dengan 15 juta Mbak, BPJS-nya. Jadi saya sampaikan bahwasanya di regulasi kita itu mustahik tadi memiliki KTP lah ya, identitas KK, terus dia nanti bahwa dia memang menjadi pada mustahik itu dia ada identitas surat tidak mampu. Biasanya ini dari kepala lingkungan ataupun dari masjid ya. Ini sebagai prasyarat saja Mbak, tidak wajib. Tapi kita akan turun nanti. Benar nggak kondisi rumahnya, benar nggak keluarganya, bagaimana kehidupannya ya. Jangan sampai kita tidak tepat sasaran dalam penyaluran. Makanya kemarin itu ada wacana yang disampaikan bahwa ini bisa masuk kategori gorimin, tetapi dengan syarat dan ketentuan. Tidak semuanya mungkin nanti yang berhutang BPJS itu dibayarkan, tetapi memang syarat ketentuannya ada. Sampai batas mana dia, kita akan survei dan ini menjadi member binaan Mbak. Jadi kalau di Wajis ini nanti para penerima manfaat yang tadinya dia menjadi mustahik, dia kita bina, insya Allah bisa naik kelas lah menjadi munfik ya, habis itu menjadi muzaki. Artinya ketika beres semua urusannya ya, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi ya, dia sudah tidak pikirkan apapun. Jadi dia juga nanti ketika nanti rezekinya bertambah, dia bisa menjadi muzaki. Walaupun belum menjadi muzaki, dia bisa berinfak. Makanya program-program kami itu yang akan kita bangun di Wajismu ini program yang berkolaborasi antara muzaki dan para mustahik ya. Jadi kalau kita sebagai amil itu hanya sebagai pengelola, apa kebutuhannya. Jadi bagaimana kenyamanan para muzaki tadi, selain dia memberikan dananya, merasa aman dan nyaman dikelola oleh Wajis MUI. Dan para penerima manfaat juga merasa tentram dia menerima daripada hasil pemberdayaan. Yang ini akan mengangkat harkat derajat mereka sendiri. Itu yang kami lakukan di tempat saya ya. Izin di rumah zakat ya. Itu sudah 23 tahun kita lakukan dan insya Allah kita sudah kerjasama juga dengan MUI Kota Medan melalui Wajisnya. Program-program itulah nanti akan disampaikan dan dilaksanakan. Ya. Terakhir Ustadz, untuk menutup perbincangan kita pada hari ini, apa pesan Ustadz Yunus untuk umat khususnya di Medan yang menangkap siaran kita, karena ini era digitalisasi ya. Nah, silahkan untuk mungkin berzakat online, jadi jangan ragu lagi begitu ya pemirsa, karena walaupun nggak harus ijab kabulnya bertemu gitu ternyata ya Ustadz ya. Silahkan Ustadz. Jadi kami mewakili daripada Wajis MUI Kota Medan, marilah membayarkan zakat, infak, sedekah kepada lembaga-lembaga yang sudah dipercaya dan profesional serta mendapatkan izin daripada Kementerian Agama ya. Bersama-sama potensi di Kota Medan ini ada 75 miliar yang insya Allah kalau ini bisa dikelola bersama dengan pengelola-pengelola zakat ya, baik Basnas, FOS dan Wajis MUI ya, lembaga-lembaga yang ada, insya Allah ini semua bisa terselesaikan dan beres Mbak ya. Artinya bahwa ketika ini dilaksanakan bersama, kita menyalurkan bersama-sama juga, insya Allah Allah akan turunkan keberkahannya di Kota Medan. Mungkin itu saja Mbak Manda. Iya. Terima kasih banyak Ustadz Yunus. Sukses selalu ya. Semangat dalam berdakwah khususnya menggaungkan zakat, infak dan sedekah. Mbak. Sukses selalu. Ya pemirsa, demikian bincang-bincang kami bersama dengan Ustadz M. Yunus SPDI selaku anggota Komisi Wakaf, Zakat, Infak dan Sedekah MUI Kota Medan. Semoga bermanfaat untuk kita, menambah derajat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Rahma Mandasari undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.